Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Jihan di PPI Channel. Dalam beberapa menit ke depan, aku bakal menceritakan sebuah kisah dari buku yang berjudul Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri pada halaman 694 yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melawan ego kita. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hidup di dunia tanpa melakukan sebuah kesalahan sangatlah tidak mungkin. Karena kita ketahui bersama bahwasanya al-insanu mahal khota' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Semua orang pasti pernah salah, pernah melakukan dosa, pernah hilaf. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi orang yang tidak ego. Ketika seseorang itu berbuat salah kepada kita, kita tidak melakukan keegoisan kita, ataupun sebaliknya. Kita yang berbuat salah, kita juga tidak boleh ego. Maka ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan kita ketika menghadapi satu kesalahan atau ketika kita berbuat salah maupun menjadi korban dari kesalahan itu sendiri. Agar kesalahan-kesalahan itu tidak berefek sampai menyakiti atau bahkan sampai membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dua hal yang bersumber dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu meminta maaf ketika kita berbuat salah. Kemudian yang kedua, memaafkan ketika kita menjadi korban dari kesalahan orang lain. Ada sebuah kisah di mana detik-detik menjelang Rasulullah akan wafat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya ini untuk mengantarkannya datang ke masjid. Sahabat kemudian heran, kenapa Rasulullah sebegitu inginnya untuk datang ke masjid dengan kondisi yang sangat lemah. Kemudian sesampainya di masjid, Rasulullah beranjak untuk menuju mimbar dan beliau berdiri di atasnya. Kemudian Rasulullah meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk memanggil semua sahabat-sahabatnya agar segera berkumpul. Setelah semua sahabat datang ke masjid, duduk berkumpul, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Aku tidak ingin menemui Allah dalam keadaan memiliki sangkut paut dengan kalian." Dalam artian, di sini Nabi tidak ingin ketika beliau wafat nanti beliau masih memiliki hutang atau masih memiliki tanggungan terhadap umatnya. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang masih merasa aku memiliki hutang kepada kalian atau memiliki kesalahan kepada kalian, maka acungkanlah tangan kalian. Kemudian para sahabat terdiam. Tidak ada satupun sahabat ini yang mengacungkan tangannya. Namun, ada salah seorang sahabat yang tiba-tiba mengacungkan tangannya. Ia bernama Akasyah. Sontak para sahabat ini berkata, "Celakalah si Akasyah, mana mungkin Nabi ini melakukan kesalahan kepadanya." Kemudian kata Nabi, "Ya, wahai Akasyah, apa sanggahanmu kepadaku?" Kemudian kata Akasyah, "Jika pukulan di sini dinilai sebagai hutang, maka engkau wahai Nabi punya hutang kepadaku." Kemudian, "Ya," kata Nabi,
jika engkau pernah merasa kupukul dan engkau tidak menerimanya, dan aku salah dalam pemukulan itu, kemarilah wahai Akasya." Akhirnya si Akasya ini bergegas maju untuk menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian semua sahabat kaget melihat apa yang dilakukan oleh Akasya ini. Para sahabat menangis, padahal Nabi ini sedang menunjukkan bahwa ajalnya itu sudah dekat. Tapi apa yang dilakukan si Akasya ini? Ngawur dia ini. Setelah berhadapan dengan Nabi, kata Akasya, "Wahai Nabi, dulu ketika aku turun dari untaku saat berperang Badar, dan aku mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambukmu sehingga mengenai tubuhku. Namun saat itu aku sungguh tidak tahu, wahai Nabi, apakah engkau bermaksud untuk mencambukku atau mencambuk untamu." Setelah mendengar pengakuan dari Akasya ini, Rasulullah kemudian meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk mengambil sebuah cambuk di rumahnya. Kemudian singkat cerita, datanglah Bilal bin Rabah dengan memegang cambuk Rasulullah ini. Akhirnya cambuk ini diberikan kepada Akasya oleh Rasulullah SAW, dan beliau berkata, "Wahai Akasya, ambillah cambuk ini dan biarkan aku yang dicambuk bila memang benar aku pernah berbuat salah kepadamu." Kemudian Akasya berkata, "Wahai Rasul, sewaktu engkau mencambukku pada perang Badar itu, saat itu tubuhku tidak tertutupi oleh kain." Maka sontak Nabi pun melepas bajunya hingga tampak itu kulit, punggung dan perut beliau. Tiba-tiba seketika Akasya melepaskan cambuk itu dari genggamannya dan segera memeluk, mencium punggung Rasulullah dari belakang sambil menangis. Kemudian ia mengatakan, "Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Aku terpaksa melakukan ini karena ingin mencium kulitmu secara langsung, agar pertemuan kulitku dengan kulitmu ini bisa aku bawa kelak di akhirat sebagai bukti bahwa aku pecintamu dan aku akan menjadi orang yang selamat di akhirat dan dipertemukan denganmu." Bayangkan, seorang Nabi Muhammad SAW yang sudah dipastikan terbebas dari dosa, kesalahan, kekhilafan, masih mau membuka diri untuk kerendahan hati, tidak ragu untuk meminta maaf kalau ada dari dirinya ini sebuah kesalahan. Itulah nilai akhlak penting yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sudah pasti melakukan sebuah kesalahan, wajib bagi kita memiliki komitmen untuk selalu meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, terkadang kita juga sering menjadi objek dari kesalahan orang lain. Kita sering menjadi korban dari kesalahan orang lain. Maka sesungguhnya Islam telah mengajarkan melalui Kanjeng Nabi agar kita memiliki kelepasan hati, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita ketika mereka sudah meminta maaf kepada kita. Bahkan sebelum mereka meminta maaf, alangkah baiknya jika kita memaafkan kesalahan mereka terlebih dahulu. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah kisah, suatu hari ketika Nabi berada di masjid, kemudian Nabi mengatakan akan datang seorang calon penghuni surga. Dan tiba-tiba datanglah seorang sahabat. Tentu para sahabat terkejut, terkagum-kagum pada sahabat ini. Kok bisa Nabi memprediksinya sebagai calon penghuni surga? Kemudian hari kedua, ketika Nabi berada di majelis,
Nabi Muhammad juga mengatakan akan datang orang ahli surga. Dan orang yang kemarin itu lagi yang datang. Sampai 3 kali terjadi seperti ini. Akhirnya beberapa sahabat bersepakat untuk coba menyelidiki apa sebenarnya amalannya, sehingga Nabi ini bisa mengatakan bahwa orang ini tadi adalah calon penghuni surga. Diselidikilah dengan seorang sahabat yang lain. Ia izin untuk menginap di rumah sahabat yang diprediksi sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah ini tadi. Dia hidup sehari, 2 hari, sampai 3 hari, tidak ada yang spesial dari amalan sahabat ini. Akhirnya, dia tidak kuat. Dia tanya kepada sahabat ini, "Wahai saudaraku, apa kira-kira amalanmu yang hanya kamu yang melakukannya khas pada dirimu?" Kemudian kata sahabat ini, "Gak ada. Saya beramal ya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sholat ya tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, haji juga di bulan haji. Selesai. Gak ada yang spesial menurut saya." Kemudian kata sahabat, "Ini pasti ada. Gak mungkin jika tidak ada." Kemudian, "Ya, memangnya kenapa?" katanya. "Ya karena Nabi telah memprediksi engkau ini akan masuk surga. Setiap engkau datang di majelis sebelum Nabi selalu mengatakan akan datang seorang calon penghuni surga." Kemudian akhirnya diingat-ingat olehnya. Coba diingat-ingat. Diingat-ingat, kata dia, gak ada. Akhirnya kata dia, mungkin ada amalan yang dianggap istimewa yang tidak sengaja aku lakukan. Jadi setiap aku mau tidur, aku selalu memaafkan kesalahan dan dosa orang-orang yang melakukannya kepadaku setiap hari sepanjang hari itu. Maka kemudian benar, itulah amalan yang menyebabkan engkau diprediksi oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Setiap hari meluaskan hati untuk selalu memaafkan. Ketika mau tidur, kita maafkan kesalahan dan dosa-dosa orang lain kepada kita. Nah, ini adalah sebuah amalan yang tampaknya sangat sederhana. Tapi ternyata pemaafan itu adalah suatu akhlak, suatu amalan yang sangat agung, yang menjadikan seseorang ini dapat diprediksi masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka kita belajar dari akhlak Rasulullah bahwa sebagai seorang muslim hendaklah menjadi pribadi yang selalu siap meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan selalu siap memaafkan dengan tulus jika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. So, gitu aja ya guys. Terima kasih udah nonton beberapa menit video bareng Jihan kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.